Dia sedang mencari rezeki bersama dengan temannya menjadi pengantar barang, pulang sehari malam dan kadang nggak pulang. Udah gitu kalau udah kemalaman malah mampir ke warung remang-remang hingga di sana dia mendapatkan sesuatu yang membuat rumah tangganya jadi goyah. Film dengan judul Sip-Sipan yang dirilis pada tahun 2025 ini akan menceritakan kisahnya. Seorang pria bernama Anthony sedang berada di mobil boxnya mengantarkan barang. Namun kala itu dia sedang menunggu temannya yang katanya mau buang air. Tapi sudah 1 jam ditunggu, gak balik-balik. Karena penasaran, pada akhirnya Anthony mencoba menjemput temannya ke dalam, tapi justru dia malah melihat temannya itu begituan sama pemilik warung. Membagongkan. Anthony kembali ke mobil boxnya dan pura-pura gak melihat apa yang telah terjadi. Temannya yang bernama Jux itu akhirnya kembali diantarkan oleh pemilik warung. Padahal Jux ini udah punya kekasih, tapi masih ada cari yang lain. Mereka melanjutkan perjalanan mengantarkan barang. Malam menjelang, mereka singgah untuk beli cemilan sekalian isi perut. Lalu mereka jalan lagi. Tapi gak lama mereka berhenti lagi di sebuah warung remang-remang. Pokoknya kalau ada lampu yang berwarna merah di pinggir jalan, itu tandanya mereka udah dekat dan harus mampir ke sana. Pemilik warung remang-remang itu adalah kekasihnya Jux yang bernama Lisa. Abis lulus sekolah, Lisa langsung buka usaha. Bahkan usahanya bisa dibilang sukses. Malam itu pada akhirnya mereka nginap di sana. Masih ada kamar yang tersedia kosong. Ya meskipun lesehan, tapi udah lumayan lah daripada tidur di hotel yang mahal. Anthony ketika masuk, dia tidak menyangka kalau banyak pasangan yang sedang begituan. Bahkan pintunya itu cuma sekedar kain aja. Anthony berusaha tidak tergiur dan lanjut tidur. Meskipun malam itu banyak godaannya, namun mereka tidur nyenyak dan paginya melanjutkan perjalanan lagi. Anthony ternyata udah menikah dan punya istri yang masih bohai. Dia bernama Mercy dan sangat setia menunggu kepulangan Anthony. Dibuatkan makanan, lalu setelah itu mereka begituan. Pokoknya nontonnya pas malam aja ya, atau pas lagi sepi. Soalnya di situ tuh banyak banget buka-bukaannya. Rutinitas mereka tuh sama seperti biasa. Bangun pagi, berangkat kerja, bergosip sambil bicarain cewek-cewek, lalu mampir ke warungnya Lisa lagi. Malam itu agak berbeda bagi Anthony. Dia melihat ada seorang wanita yang manis dan terlihat lugu. Namanya adalah Ligaya. Ternyata dia baru saja dibawa oleh Lisa untuk bergabung dalam usahanya. Habis lulus sekolah, langsung cari kerja. Mereka kenalan, ngobrol satu sama lain, membicarakan masa depan. Malam itu, Anthony tidur di mobil karena mungkin kamarnya penuh. Tak lama, Ligaya datang dan ngajak gituan. Udah enak-enak, ternyata cuma mimpi. Di sisi lain, ternyata Anthony ini punya masalah dengan istrinya. Dia itu pengen punya anak, tapi Mercy belum bisa memberikan itu. Terkadang hubungan mereka ini jadi terasa hampa karena kurangnya kehadiran si buah hati. Anthony juga terkadang menyalahkan Mercy sebagai wanita yang tidak subur. Padahal bagian yang lain tuh subur-subur aja sih. Suatu malam, Anthony dan Jux melihat Ligaya diganggu sama pria lain. Jadi mereka membelanya dan melindunginya. Ligaya berterima kasih padanya sehingga kesempatan itu akhirnya datang dan Anthony menang banyak. Sejak itulah mereka mulai menjalin hubungan yang cukup dalam, bahkan saling mencintai. Di sisi lain, Anthony juga tetap main sama Mercy. Ya meski suatu ketika Mercy merasa ada yang tidak beres dengan Anthony. Dia lebih sibuk dengan HP-nya. Anthony mengatakan itu dari Jux. Nyatanya dia lagi chattingan sama Ligaya. Saat Mercy mencuci pakaian Anthony, dia melihat ada bekas lipstik di kerah bajunya. Disitulah Mercy yakin kalau Anthony pasti ada simpanan. Sementara Mercy sedih, Anthony masih aja bermain api. Tinggal menunggu waktu saja, hubungan mereka pasti akan hancur. Puncaknya, ketika Mercy terbangun, itu memberikan dia kesempatan melihat ponsel Anthony. Di sana, banyak chattingan Ligaya mengatakan kalau dia ternyata bunting. Akhirnya, Mercy mendatangi Ligaya di depan warung remang-remang tersebut. Namun, dia tidak marah dan tidak ngamuk. Justru, Mercy malah bersyukur Anthony kenal sama Ligaya. Dia ikhlas melepaskan Anthony untuk Ligaya dan anak yang dikandungnya. Meski perasaannya hancur dan campur aduk, akhirnya dia meninggalkan Ligaya dan Anthony. Gara-gara pernyataan itu membuat Ligaya jadi berpikir ulang untuk hidup bersama dengan Anthony. Mercy yang cantik gitu aja masih bisa dibelakangi
apalagi nanti dirinya. Bisa-bisa suatu hari nanti dia juga bakal dibelakangi. Kala itu Anthony udah seneng mau jemput Ligaya tinggal bersama dengannya. Tapi ternyata Ligaya pergi entah kemana. Tidak ada yang tahu, bahkan dia tidak pamit. Ligaya pergi ke tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh Anthony. Dia memutuskan untuk hidup bersama dengan bayi yang dikandungnya. Pulang kampung, jualan es, dan hidup sederhana. Sementara Anthony kehilangan dua-duanya. Jadi, pesan moral apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Ya, itulah tadi alur cerita film Sip-Sipan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.